Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Harapan saya semoga kita semua dijauhkan dari musibah dan sakit. Dan buat teman-teman dari Jawa Timur yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru, semoga diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup di akhir tahun ini. Amin. Malam ini karena saya udah lama gak upload, saya akan membacakan cerita yang agak panjang. Cukup panjang lah. Cukup bisa buat kalian ketiduran. Ini adalah kisah sekelompok remaja di tahun 2005 sampai 2007. Di era TV swasta banyak menayangkan acara-acara penelusuran tempat-tempat horor di Indonesia. Era di mana YouTube belum seramai sekarang. Ya udah, langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Penelusuran Terakhir. Dikirimkan oleh Retno Pratiwi. Kami adalah sekelompok remaja yang berumur menjelang 20-an. Terdiri dari 4 orang. RD yang paling tua sekaligus orang yang paling berani di antara kami berempat. Lalu Jai yang juga adik kandung dari RD. Dia hanya lebih muda 1,5 tahun dari kakaknya. Ada Iksan yang paling santun dan yang paling taat beribadah sekaligus tetanggaku. Dan aku sendiri, Tiwi, satu-satunya perempuan dalam kelompok kami. Kami berempat sudah menjadi akrab sejak kami SMA. RD walaupun kakak kelas kami, tapi sehari-hari di sekolah selalu bersama Jai adiknya. Setelah lulus sekolah, kebetulan kami semua menganggur. Sekitar tahun 2005 sampai 2007, kami mengisi kegiatan dengan melakukan penelusuran ke tempat-tempat horor. Kegiatan itu terinspirasi dari film dan tayangan-tayangan di televisi yang beredar pada zaman itu. Tujuannya hanya untuk seru-seruan. Banyak tempat yang sudah kami eksplor dalam kurun waktu 2 tahun itu. Di antaranya mendatangi kuburan-kuburan tua, bermalam di kebun warga yang menurut rumor dianggap angker, menyusuri sepanjang jalanan sepi yang jarang dilewati orang, juga mendatangi bangunan-bangunan kosong yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Dengan berbekal 1 buah handycam dari hasil patungan, kami merekam semua kegiatan kami. Dan padahal di antara kami tidak ada yang memiliki komputer. Jadi hasil rekaman itu hanya bisa kami tonton lewat handycam tersebut. Begitu ada rekaman baru, rekaman lama hilang tertumpuk. Karena kami juga cuma memiliki 1 kaset. Mungkin terdengar konyol, tapi ya apa yang bisa diharapkan dari remaja usia belasan yang menganggur. Dimanapun kami mendengar ada tempat angker, kami pasti mendatanginya. Walaupun selama penelusuran itu kami tidak pernah berhasil merekam sosok makhluk halus secara jelas. Tapi bagi kami, semua kegiatan itu sangat menyenangkan. Sampai pada satu kejadian yang membuat kami akhirnya berhenti melakukan penelusuran. Suatu hari kami mendengar cerita dari saudara sepupu Iksan yang tinggal di kabupaten sebelah bahwa di daerahnya ada sebuah bangunan sekolah yang angker. Bangunan sekolah tersebut milik sebuah yayasan keagamaan yang sudah ditutup sejak sebelum masa reformasi. Menurut kabar yang kudengar, sekolah tersebut tutup karena tidak ada lagi murid yang mendaftar sejak ada kasus pembunuhan di sekolah tersebut. Sisa-sisa murid yang masih ada dipindahkan ke sekolah lain. Soal kasus yang diduga pembunuhan itu, saya agak segan menceritakannya di sini karena hubungannya dengan nama baik yayasan tersebut. Intinya, korban yang diduga pembunuhan tersebut adalah ibu dari seorang siswi sekolah tersebut. Berbekal cerita tersebut, kami mulai menggali informasi lebih jauh di mana lokasinya dan bagaimana akses untuk mencapai lokasi tersebut. Salah satu guru honor yang pernah mengajar di situ tinggal di kabupaten kami. Lalu kami menggali informasi ke guru yang bernama Pak Supri. Pak Supri memberikan informasi yang kami butuhkan.
Tapi beliau juga mengingatkan supaya kami mengurungkan niat kami untuk mengeksplor tempat tersebut. Karena menurutnya ada sesuatu yang membahayakan di tempat tersebut. Dia berkata, "Pokoknya kalau kalian gak ingin celaka, mendingan dibatalin aja. Orang hidup itu cari aman, bukan cari masalah." Mendengar peringatan dari Pak Supri bukannya membuat kami ciut nyali, malah justru menantang nyali kami untuk melakukan penelusuran tersebut. Saat kejadian itu sekitar bulan Maret tahun 2007. Hari dan tanggalnya aku lupa. Hanya yang aku ingat, hari itu cuaca cerah. Selepas maghrib, kami berempat mengendarai 2 sepeda motor untuk melakukan perjalanan. Karena lokasinya cukup jauh, kami sampai di lokasi di jam 10 malam. Begitu sampai di pintu gerbang sekolah, kami memperhatikan sekeliling bangunan. Bangunan sekolah tersebut jauh dari pemukiman warga. Rumah terdekat berjarak 1 kilometer dari lokasi. Kanan, kiri, depan, dan belakang bangunan adalah daerah perladangan dan semak belukar. Pintu gerbangnya berupa gapura yang bagian atasnya berbentuk melengkung hampir setengah lingkaran dengan tinggi sekitar 4 meter dari permukaan tanah. Pintu pagarnya terbuat dari besi yang sudah berkarat. Sepertinya sudah lama tidak dibuka. Kami segera memarkir motor kami di sisi kanan gapura. Lalu Erdi mengecek pintu gerbang tersebut. Ternyata digembok. Kami berusaha melihat kondisi di dalam gerbang dari luar pagar. Terlihat cukup seram. Susunan bangunannya berbentuk huruf O. Di sisi kiri ada satu bangunan panjang dengan 4 ruangan. Sisi yang menghadap pintu gerbang hampir sama persis dengan sisi sebelah kiri. Hanya saja bangunannya terdiri dari 3 ruangan. Sementara sisi bagian kanan agak berbeda. Di sana terlihat 3 bangunan kecil-kecil berjejer rapi. Kesemua bangunan tersebut atapnya sudah banyak yang hancur. Teras-teras bangunannya kotor. Ada banyak kayu-kayu bekas meja dan kursi yang berserakan di sana-sini. Halamannya yang luas ditumbuhi rumput alang-alang setinggi lutut. Di tengah-tengah halaman tersebut ada tiang bendera yang masih tegak berdiri. Kami masih bisa melihat cukup jelas kondisi di dalam gerbang karena saat itu terang bulan dan hampir mendekati purnama. Kami pun mulai berdiskusi bagaimana cara kami memasuki bangunan sekolah tersebut. Akhirnya kami memutuskan memanjat pagar. Motor kami tinggalkan di depan gerbang. Begitu sampai di dalam, kami langsung menuju ke tengah lapangan. Kami mengamati sekeliling lokasi. Bangunan di sisi depan yang menghadap ke gerbang terlihat paling parah rusaknya. Temboknya sudah dipenuhi tanaman merambat. Bahkan ruangan yang letaknya paling kiri, dindingnya sudah hancur di bagian depan. Lalu di sisi kanan lapangan yang terdiri dari 3 bangunan kecil itu, kondisinya tidak kalah hancur. Dari sisa papan di atas pintu yang sudah rusak, menunjukkan bahwa bangunan paling kiri adalah perpustakaan. Bangunan bagian tengah adalah UKS, sementara bangunan paling kanan adalah toilet. Hanya bangunan di sisi kiri yang kondisinya masih utuh. Selesai mengamati sekeliling, Erdi langsung mengeluarkan handycam dari tas punggung dan langsung berjalan menuju bangunan yang menghadap ke arah gerbang. Iksan mengikuti di belakangnya. Sementara aku dan Jai masih berdiri mematung di tengah lapangan. Jai sibuk mencari-cari senter dari dalam tas punggungnya. Sementara pandanganku mengamati bangunan yang di atas pintunya tertulis UKS. Bangunan tersebut memiliki 2 buah jendela yang berjejer. Jendela sebelah kiri, daun jendelanya memakai kaca riben. Kaca tersebut masih utuh. Sementara jendela sebelah kiri, daun jendelanya sudah nggak ada. Jadi dari tempat saya berdiri, terlihat bagian dalam ruangan tersebut. Sangat gelap. Saat aku sedang fokus mengamati bangunan UKS tersebut, tiba-tiba dari arah sebelah kanan jendela, ada sesosok putih yang melintas pelan. Dari arah kanan ke arah kiri jendela yang tidak berdaun.
Aku kaget sekaligus takjub melihat penampakan tersebut. Tapi karena belum yakin, aku terus mengamati jendela tersebut. Beberapa saat kemudian, kembali sosok itu terlihat melintas menyeberangi jendela. Kali ini dari arah sebaliknya, dari kiri ke kanan jendela. Tanpa melepaskan pandanganku dari arah jendela tersebut, aku menarik lengan Jai yang masih sibuk mencari-cari senter dari dalam tas. Lalu Jai bertanya, "Kenapa, Wi?" Kamu lihat jendela UKS itu? Jai segera mengarahkan pandangannya ke arah jendela yang kumaksud. "Nggak ada apa-apa." Tunggu, liatin aja terus. Jai masih terus bertanya, tapi aku memberi isyarat untuk tetap diam dan mengamati jendela tersebut. Dan benar saja, tidak perlu menunggu lama, terlihat sosok itu kembali melintas di jendela dari arah kanan ke kiri. Dengan suara gemetar, Jai berkata, Handycam, mana handycam?" Karena tidak ingin menimbulkan keributan, aku menyuruh Jai untuk langsung menyusul Erdi dan Iksan. Sementara aku tetap bertugas mengawasi jendela tersebut. Jai pun buru-buru meninggalkanku dan menuju bangunan yang menghadap ke pintu gerbang, tempat terakhir kami melihat Iksan dan Erdi. Mataku kembali mengawasi jendela UKS. Beberapa detik kemudian, kulihat sosok putih itu kembali melintasi jendela dari arah kiri ke kanan. Tapi kali ini dia tidak melintas, melainkan berhenti tepat di tengah jendela. Sepertinya adrenalinku mulai naik, antara takut dan penasaran. Apa yang akan dia lakukan setelah itu? Gimana kalau dia mendatangiku? Gimana kalau ternyata mukanya sangat seram? Dengan perasaan campur aduk, aku tetap mengamati. Tapi perlahan dia menoleh ke arahku. Mampus, dia pasti melihatku. Aku mulai gemetaran. Aku tidak begitu tahu seperti apa wajahnya, karena jarak bangunan dengan tempatku berdiri sekitar 15 meteran. Lumayan jauh. Tapi aku ingat betul ada cahaya merah di bagian matanya. Karena itu aku sangat yakin dia memang sedang menatapku. Lebih tepatnya kami saling bertatapan. Keringat dingin mulai keluar dari pori-poriku. Rasanya pengen buang air. Nyaliku langsung menciut. Tapi pandanganku gak sanggup berpaling dari wajah yang sedang menatapku itu. "Mereka nggak ada." Tiba-tiba Jai sudah ada di sebelahku lagi. Aku kaget sekaligus lega. Setidaknya aku gak sendirian lagi. Dengan bahasa isyarat, aku menyuruh Jai melihat ke arah jendela itu. Di sana sosok itu masih tetap menatap ke arah kami. Jai tidak kalah ketakutan sepertiku. Lalu tiba-tiba makhluk tersebut terbang menembus dinding dan atap, melesat dengan cepat ke arah atas gapura pintu gerbang. "Lari, Wi, lari!" Jai berteriak sambil menyeret tanganku berlari ke arah bangunan yang menghadap ke arah pintu gerbang. Ketiga ruangan itu tak satu pun yang masih memiliki daun pintu. Jadi kami bisa langsung masuk ke ruangan paling kiri. Ruangan yang paling rusak, yang tembok bagian depannya sudah hancur. Begitu sampai di dalam ruangan, kami mengintip ke arah luar, melihat ke arah kami terakhir kali melihat sosok tersebut. Kulihat sosok itu masih di sana, di atas gapura pintu gerbang, berdiri tegak melayang di atas gapura, menghadap ke arah kami. Karena panik, tanpa sadar aku mencengkeram lengan Jai. Jai terlihat meringis kesakitan. Mereka berdua kemana sih? Belum sempat Jai menjawab pertanyaanku, terdengar dari ruangan sebelah kanan ada suara Erdi dan Iksan yang sedang mengobrol pelan. Kami mengendap-endap keluar ruangan, lalu masuk ke ruangan sebelah. Aku merasa ini konyol. Kenapa harus mengendap-endap? Padahal kami tahu makhluk itu masih terus menatap ke arah kami. Begitu kami masuk ke ruangan sebelah, ternyata benar. Di situ ada Erdi dan Iksan. Mereka sedang merekam sekeliling ruangan. Mereka berdua kaget melihat kami ketakutan.
Tanpa menunggu ditanya, Jai menjelaskan apa yang kami lihat barusan dengan nada berbisik. Mereka berdua kaget mendengar cerita kami. Lalu spontan mereka melihat ke arah yang kami maksud. Tanpa sadar, aku dan Jai juga melihat ke arah yang dimaksud dan anehnya makhluk tersebut sudah tidak ada. Mereka berdua hampir tidak percaya dengan cerita kami. Karena kami tidak bisa memberikan bukti. Sampai kemudian terdengar suara perempuan seperti tertawa dan menjerit. Spontan Erdi mengarahkan handycam ke arah sumber suara. Permasalahannya adalah suara itu seperti menggema di sekeliling kami. Kadang terdengar di depan, kadang terdengar di belakang, kadang juga terdengar di atas kami. Beberapa kali Erdi memutar badannya mencari sumber suara. Kulihat Erdi tegang. Dari keningnya keluar butir-butir keringat sebiji-biji jagung. Kami semua tegang dan diam. Kayaknya kita harus cepat-cepat keluar dari sini. Suara Iksan memecah kesunyian. Tapi kita kan belum dapat gambar videonya. Sayang lah, udah jauh-jauh ke sini. Jawab Erdi bersikeras. Walaupun aku tahu dia bicara seperti itu sambil ketakutan. Kami berempat sempat berselisih paham. Terjadi perbedaan pendapat antara merekam atau pulang. Aku tentu saja sepakat dengan Iksan untuk segera pulang. Walaupun aku dikenal sebagai cewek tomboy yang pemberani, tapi ditatap makhluk halus mirip kuntilanak bermenit-menit sendirian di tengah lapangan tentu saja membuat mentalku kena. Sementara Jai sepakat dengan kakaknya. Lalu Iksan bilang, Firasatku gak enak. Dari tadi aku merinding terus. Kayaknya makhluk ini gak bersahabat. Jadi, selama ini kamu cari makhluk yang bersahabat. Kalau itu yang kamu cari, harusnya kamu cari di klub Vespa, jangan di sini. jawab Erdi dengan ketus. Di sela perdebatan kami, suara tertawa itu masih terdengar. Tapi begitu Erdi mengucapkan kalimat terakhirnya, tiba-tiba suara tertawa itu berhenti. Kami berempat saling toleh. Lalu kulihat Jai yang posisinya menghadap ke arah pintu, mulutnya melongo dan tangannya menunjuk ke arah pintu. Kami bertiga mengikuti arah telunjuk Jai. Di sana, sekitar 2 meter di depan pintu, kami melihat kemunculan sosok itu. Saat itulah kami berempat benar-benar bisa melihat dengan jelas sosok tersebut. Seorang perempuan dengan tinggi kira-kira 180 cm, memakai daster putih motif bunga-bunga semata kaki, dengan rambut yang gimbal dan lepek dan sangat panjang sampai menyentuh tanah. Berwajah tirus dan pucat dengan mata seakan menonjol keluar karena saking kurusnya. Dia tersenyum aneh ke arah kami. Lebih tepatnya menyeringai dengan tatapan mata yang sayu. Melihat pemandangan itu, kami berempat semakin ketakutan. Aura makhluk tersebut terasa sangat mengancam. Lalu Jai berinisiatif mengambil kamera dari tangan kakaknya. Namun saat kamera akan dinyalakan, tiba-tiba makhluk tersebut dengan sangat cepat sudah berada di depan Jai. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Jai tak bisa bergerak dengan kaki dan tubuh yang bergetar. Saat yang menegangkan itulah aku berteriak, "Lari!" Spontan Erdi menarik lengan Jai dan kami berempat pun keluar dari ruangan menuju pintu gerbang. Sambil berlari, Iksan terus melantunkan ayat yang dia hafal dari mulutnya. Begitu sampai di depan pintu gerbang, kami langsung melompati pagar dan buru-buru menuju motor yang diparkir, bersiap tancap gas. Tapi saat Erdi hendak mengengkol motornya, dia berkata, Jai, handycam aman kan? Jai bengong sesaat lalu menjawab, Handycam? Handycam? Enggak tahu. Gimana sih? Bukannya kamu yang terakhir pegang? Erdi mulai emosi. Lalu Iksan menengahi, Mungkin ketinggalan. Kita kan tadi perginya buru-buru. aku sebenarnya tidak peduli dengan handycam itu. Tapi mengingat handycam itu kami beli dengan patungan dan harganya juga nggak murah, rasanya sayang jika sampai hilang.
Sebenarnya aku dan Iksan diminta menunggu di luar, tapi aku takut jika kami terpisah bakal ada kejadian horor lagi. Akhirnya kami berempat kembali memanjat pagar buat mengambil handycam. Meskipun dengan perasaan yang tak bisa lagi disebutkan bagaimana takutnya kami. Beruntungnya saat kami kembali ke tempat itu, si Mbak berdaster itu sudah gak ada. Kami berjalan perlahan menuju ruangan tadi, sambil melihat ke bawah. Siapa tahu handycam tersebut tercecer di sepanjang jalan yang kami lewati. Sampainya di ruangan tadi, kami melihat handycam tersebut tergeletak di lantai ruangan yang kotor. Lalu Erdi mengambil handycam tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Dengan masih diliputi perasaan takut, kami berjalan perlahan keluar ruangan. Khawatir si Mbak berdaster muncul lagi. Namun di tengah debaran jantung kami yang tak karuan itu, terdengar suara tertawa yang melengking yang lebih mirip jeritan. Spontan kami semua lari pontang-panting ke arah pagar, termasuk aku. Rasanya gapura itu jauh banget, padahal kami udah berlari sekencang mungkin. Dan sialnya, suara jeritan itu seperti membuntuti kami. Di tengah lariku yang kupikir paling cepat seumur hidup itu, aku merasa ada tangan yang menangkap salah satu kakiku. Lalu aku jatuh terjerembab. Aku makin panik karena aku kesulitan untuk bangun lagi. Aku pun menjerit sejadi-jadinya meminta tolong sambil memanggil nama mereka satu persatu. Mendengar teriakanku, mereka baru sadar kalau aku masih di belakang mereka. Begitu mendengar suaraku, mereka balik badan dan berlari menghampiriku. Ya Allah Tiwi, kok bisa-bisanya kamu jatuh tidak bilang-bilang? Tanya Iksan dengan nada simpati. Saat itu aku sudah menangis terisak tanpa kusadari. Mungkin karena ketakutan. Kakiku, tolong kakiku. Ucapku sambil menangis. Mereka ikutan panik dan segera memeriksa kakiku. Kakimu kenapa? Ayo, aku bantu bangun. Kata Erdi sambil memegang lenganku. Aku memperhatikan kaki kiriku dengan kebingungan. Perasaan tadi ada yang menangkap kakiku. Ucapku pada mereka. Ah, kamu terlalu ketakutan. Kamu cuma kesandung papan bekas sandaran kursi. Ucap Jai sambil menendang papan sandaran kursi bekas yang nyangkut di kakiku. Gitu aja nangis. Tambah Jai lagi. Akhirnya kami pulang dengan selamat sampai di rumah masing-masing tanpa mengalami gangguan apa-apa lagi. Malam itu aku malu banget, terutama sama ketiga temanku. Ternyata cuma segitu batas keberanianku. Sejak itu aku gak pernah lagi ikutan kegiatan penelusuran ke tempat-tempat angker. Lagian handycam kami juga rusak setelah kejadian malam itu. Gak ada gambar yang bisa kami lihat. Kasetnya sempat kami bawa ke ahlinya supaya kami bisa melihat hasil rekaman. Tapi ternyata kaset tersebut juga rusak. Sekarang kami berempat sudah memiliki keluarga masing-masing. Kadang kalau kami ketemu dan menceritakan kejadian waktu itu, kami masih ketawa. Terutama di bagian aku yang kesangkut papan bekas sandaran kursi. Selesai. Kalau saya yang jadi Tiwi mungkin juga bakalan histeris atau malah bengong. Nggak tahu juga ya. Soalnya kalau saya pribadi kalau ketemu hal-hal yang gak masuk akal atau menakutkan, biasanya reaksi pertama itu bengong, kaget. Karena reaksi tiap orang itu berbeda-beda saat ketemu hal-hal yang di luar kebiasaan. Kalau kamu gimana? Oh iya, ke depan mungkin saya akan membuat konten podcast dengan mendatangkan bintang tamu dan full video, gak cuma audio doang, biar kalian gak bosan sama channel ini. Nanti juga akan ada konten penelusuran di tempat-tempat yang sering ada di cerita saya. Nanti kita lihat apakah mental saya lebih bagus dari si TV ini atau lebih payah. Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung saya sampai detik ini. Bagi yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.